Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kebijakan harga dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah. Adapun anggota kelompok kami yaitu Afra Adinda dengan NIM akhir 083, Zaki Bratasena dengan NIM akhir 086, Salma Safitri Iskandar dengan NIM akhir 090, Uki Syamiah dengan NIM akhir 092, dan Muhammad Kahfi Rafid Al-Haqi dengan NIM akhir 093. Jenis-jenis harga. Dalam manajemen pemasaran, terdapat beberapa jenis harga yang dapat digunakan untuk strategi pemasaran suatu produk atau layanan. Berikut adalah beberapa jenis harga yang umumnya dipertimbangkan. 1. Harga penetrasi. Strategi ini menetapkan harga yang rendah untuk produk baru agar dapat masuk ke pasar dengan cepat dan mendapatkan mangsa pasar yang besar. Tujuan utamanya adalah untuk menarik pelanggan baru atau merebut mangsa pasar dari pesaing. 2. Harga skimming. Kebalikan dari harga penetrasi, strategi ini menetapkan harga yang tinggi pada awal peluncuran produk baru untuk menargetkan segmen pasar yang bersedia membayar lebih untuk mendapatkan produk baru atau inovatif. Harga kemudian bisa diturunkan dengan seiring waktu berjalan. Yang ketiga adalah harga kompetitif. Penetapan harga produk yang sebanding dengan harga pesaing dalam industri yang sama. Fokusnya adalah mempertahankan posisi di pasar dengan menyesuaikan harga dengan pesaing. Yang keempat, harga premium. Strategi ini menetapkan harga yang jauh lebih tinggi dari pesaing sebagai hasil dari kualitas atau nilai tambah yang ditawarkan oleh produk atau layanan tersebut. Mereka yang menggunakan strategi ini fokus pada pelanggan yang mencari kualitas atau status tertentu. Yang kelima, harga penyesuaian. Strategi ini menyesuaikan harga berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti musim, lokasi geografis, atau permintaan pasar. Contohnya, penyesuaian harga selama musim liburan atau penurunan harga di wilayah yang harga hidupnya lebih rendah. Yang keenam, ada harga bundling, yaitu strategi ini melibatkan penawaran produk atau layanan secara bersamaan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli setiap produk secara terpisah. Contoh umumnya adalah paket bundling layanan internet, TV kabel, dan telepon. Dan yang terakhir ada harga psikologis. Strategi ini menggunakan harga tertentu, misalnya 9,99 US dollar daripada 10 US dollar, untuk mempengaruhi persepsi pembeli terhadap nilai produk atau layanan. Cara menetapkan harga. Dalam manajemen pemasaran, penetapan melibatkan proses yang cermat dan strategis. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu dalam menetapkan harga yang sesuai untuk produk dan layanan. Pertama, pahami tujuan dan strategi bisnis. Kedua, kenali pasar dan pesaing. Ketiga, hitung biaya produksi. Keempat, tentukan posisi produk. Kelima, pilih strategi harga yang tepat. Keenam, uji harga. Ketujuh, monitor dan sesuaikan. Kedelapan, pertimbangkan nilai tambah. Merespon perubahan harga. Dalam merespon perubahan harga, harus diikuti oleh respon dari sebuah perusahaan pesaing yang memberikan dampak pada harga barang yang ditetapkan. Jika perusahaan pesaing tidak memotong harga, maka langkah yang bisa kita ambil adalah mempertahankan harga saat ini dengan terus mengamati harga pesaing. Kedua, jika perusahaan pesaing membuat potongan harga, maka langkah yang bisa kita ambil adalah berikut. 1. Menetapkan harga yang lebih sesuai. Kedua, mempertahankan harga dan menambah nilai. Ketiga, menurunkan harga jual produk. Keempat, menaikkan harga dan menaikkan mutu. Kelima, meluncurkan promosi mengenai harga terbaru. Baik, materi selanjutnya ialah terkait dengan praktik kebijakan penetapan harga berdasarkan afal Rasul. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwasanya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di mana Rasulullah SAW, maka sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga pada saat itu. Lalu Nabi bersabda yang mana artinya bahwa Allah adalah zat yang mencabut dan memberi sesuatu, zat yang memberi rezeki dan penentu harga. Dari hadis itu dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga, Rasulullah SAW meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh sebab itu, sesuatu yang bersifat darurat itu akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak, Rasul juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama atau sifat darurat. Penetapan harga menurut Rasul merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, dikarenakan para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan yang tentunya tidak sesuai dengan keridoannya.
Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah mengatakan jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada bentuk distorsi atau penganiayaan apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui bahwa harga adalah ketetapan dari Allah, yaitu harga yang terjadi karena keseimbangan antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Harga akan berjalan menurut sunatullah apabila yang pertama adanya hukum permintaan dan penawaran, yang kedua penyediaan barang-barang yang benar, dan yang ketiga ialah tidak adanya hambatan-hambatan yang memungkinkan terjadinya ekonomi biaya tinggi. Selanjutnya ialah kesimpulan. Nah, kita mengetahui bahwa harga secara wajar akan terjadi karena adanya hukum penawaran dan permintaan. Sedangkan jumlah penawaran akan terjadi bila ada barang-barang yang hendak dijual. Barang-barang itu misalnya keperluan sehari-hari seperti beras, gandum, jagung, cabai, dan sebagainya adalah barang-barang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kalau Allah murahkan rezeki seperti panen melimpah, maka harga barang tersebut akan murah. Sebaliknya, jika manusia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berhasilnya panen, maka harga barang akan naik. Karena harga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut di atas, maka tiada seorang pun yang berhak menentukan harga suatu barang terkecuali yang memberikan rezeki kepada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ikut campur menentukan harga suatu barang secara paksa berarti melakukan intervensi terhadap hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semua tindakan untuk mempengaruhi terjadinya harga secara tidak wajar tidak dibolehkan dalam Islam. Baik, cukup sekian penjelasan video materi dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.